sekarang. Apalagi yang namanya laba-laba. Dia buat laba-laba, buat salahnya, setelah itu etika di situ. Allah tidak kirim makanan. Apanya? Kita ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sedikit pun pernah ragu dengan jaminan Tuhan. Ente jaminan bank percaya, padahal bisa likuidasi, bisa bangkrut itu bank. Jaminan Tuhan nggak pernah percaya. Subhanallah. Kekuatan iman, saudara, kekuatan iman. Karena itu 3 sebab yang memperlukan iman itu betul-betul diperhatikan. Kalau sudah kekuatan iman ada, iqbal bikunil himmah 'ala Allah, semangat tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat tinggi dalam ibadah, sama dengan orang yang cari dunia, semangat tinggi. Kurang tidur siap, telat makan siap, kalau perlu sakit siap, melewati lautan yang berisiko, naik pesawat berisiko siap, yang penting dapat dunia. Untuk akhirat mikir, nggak ada semangat sama sekali. Subhanallah. Semangat ibadah itu karena kekuatan ini. Nih contoh. Pergi ke masjid. Ada orang istiqomah futsal, ngejar bola, jatuh bangun 1,5 jam siap. Tapi berangkat ke masjid 4 langkah gak siap, gak kuat. Kenapa? Karena kekuatan iman gak ada, saudara. Walaupun kakinya kuat, tapi kadang-kadang lumpuh, stroke, masih berangkat ke masjid. Buta berangkat ke masjid. Kenapa? Ada kekuatan iman, tetap berangkat. Subhanallah. Orang kalau ada kekuatan iman, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Begitu juga meninggalkan segala yang membuat menyibukkan daripada ibadah. Nggak mau terganggu ibadah. Kekuatan iman. Nggak mau ibadah, nggak mau terganggu ibadahnya. Masya Allah. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mempunyai kebun yang sangat istimewa, namanya Bayruha. Abu Darda atau Abu Darda kalau nggak salah, punya kebun yang sangat istimewa, hasilnya berlimpah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan kamu itu bisa meraih derajat bir, seluruh kebaikan yang sempurna. Ada menyatakan derajat bir yaitu derajat yang tertinggi ada di surga, sehingga kamu siap menginfakkan apa yang kamu cintai daripada milik kamu. Ini tak kasih gambaran ya. Ada sarung Samarinda, ada sarung biasa. Mana yang paling dicintai? Samarinda. Ente kalau kepingin derajat yang bir, derajat yang tertinggi, yang disedekahkan yang Samarinda. Bisa ya? Nggak bisa, minta jadi orang derajatnya tinggi. Ayo, ini kita kelasnya. Ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 500. Yang keluar yang mana? Yang 500. Masya Allah. Kalau sudah hari Jumat, masjid ini seperti musik kelentang. Sahabat ini ketika mendengar, mana lebih baik meraih derajat yang tinggi itu.
langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kebunku yang paling aku cintai, yang hasilnya paling banyak, fisabilillah, aku serahkan kepada anda ya Rasulullah, atur. Kata Nabi, dzaka malur rabih, itu harta kamu yang paling menguntungkan ya Rasulullah. Tapi lihat, Nabi SAW bijaksana. Abu Darda, aku tetapkan sekarang semua hasilnya yang kamu miliki adalah untuk keluarga kamu yang miskin. Dikembalikan lagi kepada keluarganya sama Rasulullah SAW. Begitu semangat. Kenapa kekuatan iman? Kita orang sampai lede mulut ini. Ngajak sedekah, dableknya setengah mati. Sumbung bukmun, oh iya saudara. Masya Allah. Kekuatan iman saudara. Warujud fi kulli hal ila Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kekuatan imannya tinggi, kembali semuanya kepada Allah. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Nggak pernah susah kalau kehilangan apapun. Nggak pernah lupa darat. Lupa daratan, lupa diri daripada pencipta kalau dia mendapatkan apapun. Datang duit, biasa. Kehilangan duit, biasa. Kenapa? Balik ke belakang. Apa katanya Allah sudah? Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Bisa begitu. Kita ini kalau dapat nikmat, lupa diri, nggak tahu kalau kita ini dikasih sama Tuhan, nggak pernah terima kasih sama Allah. Kalau kehilangan, stres, seakannya hilang. Gendeng. Dipikiri. Hilang. Alhamdulillah. Mungkin itu jadi sebab celakaku. Sama kehilangan penyakit. Alhamdulillah. Datang. Ini berarti kesempatan aku bisa beramal dengan ini. Dia bahagia karena untuk bisa mendukung amalnya, bukan karena hartanya. Iso ngono. Insyaallah. Kekuatan iman saudara. Wastifrahu tagha fi ibtigha'i mardatillah, memaksimalkan semua kemampuan, semua daya, semua upaya untuk meraih ridha Allah. Saudara, kalau Anda menjadi murid, apa harapannya? Gurunya ridho. Kalau Anda menjadi anak, apa harapannya? Orang tuanya ridho. Kalau Anda menjadi hamba Allah, apa harapannya? Allah ridho kepada kamu. Itu kekuatan iman. Loh, kita kadang-kadang, maaf nggak apa-apa sih, berharap dari Allah itu masih nggak apa-apa, tapi bukan yang nilai yang tertinggi. Mau baca waqiah supaya kaya, akhirnya ngenteni balik mau coba susu. Kalau Allah ridho kepada kamu, dunia ini tidak bernilai di hadapan kamu. Kenapa? Karena yang bernilai adalah ridho Tuhan kamu. Masa kamu tadi itu berbuat baik kepada orang tua karena berharap dikasih kebaikan orang tua? Enggak, saya tulus karena orang tua saya. Yang penting orang tua saya senang. Saya tulus walaupun saya diamuk, walaupun saya dipukul. Yang penting orang tua saya senang. Nah, ini hebat anak bakti. Ya, saya kasih orang tua saya 1.000 supaya orang tua saya ngasih 100.000. Jual beli ini. Orang kalau sudah kekuatan yakin, harapannya cuma satu, di Allah Subhanahu. Tapi sebetulnya segala yang berharap daripada Allah itu adalah boleh, termasuk bagian ikhlas. Cuma tingkatannya lebih rendah. Yang nggak boleh berharap dengan ibadah, berharap kepada makhluk Allah. Contohnya, saya baca ini supaya dapat rizki dari Allah, ikhlas. Saya melakukan ini supaya masuk surga Allah, ikhlas. Walaupun berharap kepada makhluk Allah, tapi berharapnya dari Allah. Cuma tingkatannya di bawah tadi. Yang nggak boleh
saya baca Quran supaya disenangi sama orang. Riya, gak ikhlas. Berharap daripada makhluk. Saya melakukan ini supaya dikasih duit sama makhluk, sama orang. Ini gak ikhlas. Kalau kamu itu harapannya daripada makhluk, lewat ibadah kamu gak ikhlas. Tapi semenjak harapannya dari Allah, ikhlas. Tapi ada tingkatan yang tertinggi. Yang pertama, tidak berharap imbalan, tapi berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berharap imbalan dari Allah, itu bagian daripada ikhlas yang tingkatan bawah. Yang tingkatan bawah. Ini semuanya bisa dirasakan, bisa dicapai. Karena apa? Karena kekuatan iman yang disebut al-yaqin. Itu semuanya kalau kita bisa mengetahui sebab-sebab bagaimana memperkuat itu yang harus kita pelajari. Saudara, kita ini dikasih nikmat iman ini luar biasa loh. Yang lebih pintar dari Anda banyak, profesor-profesor, tapi nyembah patung, nyembah sapi, nyembah kayu, nyembah batu. Anda walaupun nggak profesor, Anda walaupun jualan roti goreng, jualan weci, tapi Anda menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Iman. Alhamdulillah. Karena itu nikmat iman yang tidak diberikan kepada semua orang, yang dikhususkan kepada Anda ini jaga. Jangan sampai iman yang paling berharga ini hilang. Kenapa? Karena kamu lebih perhatian dengan harta, lebih perhatian dengan jabatan. Kalau jabatan Fir'aun dikasih walaupun musuh Allah. Kalau harta Qarun dikasih walaupun dilaknat sama Allah. Tapi iman tidak dikasih kecuali orang-orang pilihan yang insya Allah menjadi penghuni surga. Karena itu jaga ini iman, perkuat ini iman, mantapkan ini iman, bobotkan ini iman. Begitu seharusnya, saudara. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan iman. Kurang berapa menit? Adzan. Jaga ta'mal iman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Iman itu ada rasanya, nikmat. Tapi nggak semua orang bisa menikmati. Benar-benar akan bisa merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Saya dikasih sakit, Allah ngasih ridho. Saya dikasih nikmat, Allah ngasih, saya harus syukur. Gitu. Wabil Islami dinan, ridho Islam sebagai agama, nggak ada keberatan. Saya diperintahkan sholat, saya harus sholat. Berat enggak ajaran Islam. Perempuan-perempuan suruh nutup jilbab, tutup jilbab. Berat enggak, ini memang wajib. Ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin nabiyya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Niru Nabi. Masuk kamar mandi, caranya Nabi. Keluar kamar mandi, caranya Nabi. Tidur, caranya Nabi. Berpakaian, caranya Nabi. Dalam rumah, caranya Nabi. Di jalan, caranya Nabi. Di masjid, caranya Nabi. Semuanya ngikutin Nabi. Nah, kalau sudah ini dilaksanakan, jaga amal iman. Orang itu akan bisa merasakan nikmatnya iman. Kita punya nikmat, tapi kita nggak ngerasa. Saudara. Gulai bisa ngerasa nikmat. Sate bisa ngerasa nikmat. Iman nggak ngerasa nikmat. Nah, karena itu rugi. Kita ini akan rugi kalau kita ini terus demikian. Nah, coba konsumsi nanti, jangan sekarang ya. Nanti ada gosidah untuk konsumsi. Saya minta jangan ribut untuk konsumsi dulu sekarang. Silakan kalau ada yang mau dibahas. Ya. Ilakan maghrib. Adzan isya. Ilakan. Ciri meninggal husnul khatimah.
hari Jumat akhir. Ini yang banyak kita tahu secara zahir, sepenglihatan kita yang biasa. Tidak begitu paham, bahkan tidak melaksanakan ibadah. Oh bukan ya. Ciri meninggal husnul khotimah. Misalnya meninggal di hari Jumat. Ya, kita lagi. Ini adzan ya. Ya, adzan. Bismillah. Ya, nanti ista'id ya. Qasidah muhaddad بعدين. Ya latifan ya latifan lam yazal tufina min baidha. Hah? Oke, tarif di sini ada. Betul ini. Jangan jabat fokus. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم وارزقهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ciri-ciri meninggal husnul khatimah, meninggal di hari Jumat. Akhir-akhir ini banyak yang kita tahu secara zahir, sepenglihatan mata, tidak begitu paham, bahkan tidak melaksanakan ibadah dalam arti kurang baik hablum minallah dan hablum minan nasnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah meninggal hari Jumat menjamin yang orang yang tersebut sudah baik iman dan Islamnya, terlepas dari semua adalah rohaniah, rahasia Allah, sehingga manusia kita menjadi umat yang sering menjadikan bertanya-tanya tentang husnul khotimah tersebut. Bagaimana mensikapi kejadian demikian? Iya. Jadi begini, meninggal di hari baik, meninggal di tempat baik, meninggal dalam keadaan baik, jika orang itu baik, menambah kebaikan. Paham ya? Perampok lari masuk masjid, meninggal di masjid, meninggal di tempat baik, tapi orangnya nggak baik, nggak nambah kebaikan, nggak nambah kebaikan. Ada orang misalnya zalim, pergi ke Mekah, meninggal di Mekah, nggak nambah baik. Abu Jahal juga meninggal di Mekah, Abu Lahab juga meninggal di Mekah ya. Abu Jahal di Badar sana. Itu semuanya hari Jumat di saat tempat yang baik, dalam keadaan baik, meninggal itu husnul khotimah bagi orang baik, insyaallah. Tapi bagi orang yang jelek, Allah yang akan menghukum nanti. Maling pura-pura sholat kena jantung mati, sholatnya pura-pura. Allah Maha tahu. Tapi bagi orang yang baik, tanda-tanda husnul khotimahnya udah ada, begitu. Ya, jangan nanti akhirnya ini supaya mati baik, ya. Coba jangan rabi. Ya, supaya mati baik, kita bunuh diri aja dari Jumat. Enggak benar ini. Enggak benar begitu. Nah, ada yang lain. Angkat tangannya, diangkat tangannya. Coba dikasih mic-nya. Kalau bisa dikasih cagak ya. Cagak 2 begitu. Jadi yang mau tanya langsung ke cagak. Fadhal, ayo. Jangan didekatkan mic-nya supaya jelas. Boleh, silakan. Salah satu khusus dengan disebutkan ada sebuah bukan lebih Allah ini yang mana? Jangan dekatkan mic-nya, tidak jelas. Salah satu sebab daripada seseorang mendapatkan kegiatan dengan istilah Allah. Apa? Iya. Bisa bertanya seseorang itu pergi atau yang mau yang dengan mengerti arti-arti daripada ayat Allah secara berbeda, secara bahasa orang
al-Qur'an atau hadis yang benar mungkin syariat agar keyakinan kita semakin kuat. Ya. Kita selalu orang awam keyakinan semakin Ya. Karena ada 3 sebab. Pertama, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di makhluknya, langit atau bumi. Kedua, mendengarkan ayat-ayat matluah yang dibaca atau hadis-hadis keterangan. Kemudian yang ketiga tadi itu memperbanyak amal soleh yang maksimal. Iya. Oke. Kita orang awam gimana cara bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami artinya? Kan ada ulama. Hadiri pengajiannya, dengarkan nasihatnya, belajar kepada mereka. Ya bukan berarti Anda membaca sendiri harus memahami, memaksakan pemahaman. Tapi artinya Anda pelajari itu Quran. Lawang kita kadang-kadang membaca surat Al-Fatihah yang wajib. Setiap sholat itu, setiap rakaatnya baca Fatihah. Nggak tahu artinya, pingin tahu nggak? Ayo. Qul huwallahu ahad kita baca setiap tahlilan. Pingin tahu nggak artinya apa? Qul a'udzu falaq wa nas juga begitu. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Udah nggak ada ngereken lagi umat ini sama Quran. Kaumku nggak ngereken lagi sama Quran, kata Nabi. Padahal sumber kebaikan, sumber berkah di dalam Al-Quran. Melajari enggak. Inilah kekurangan yang sangat tinggi bagi kita. Ya tentunya kita dituntut mempelajari. Jangan asal menjadi pembaca, tapi pembaca yang mengerti, kualitasnya yang ditingkatkan. Kualitasnya yang ditingkatkan. Begitu seharusnya. Ente beli mobil, nikmat apa enggak? Ada petunjuknya. Bahasa Inggris, ini setirnya, ini itunya, remnya itu. Apa itu rem? Apa itu? Ya pelajari supaya bisa jalan. Kalau enggak, buat pandangan saja, buat hiasan saja mobil tadi. Nah, Anda punya Quran ini pelajari supaya Anda bisa melaksanakan isinya. Begitu maksudnya. Paham ya? Ada yang lain? Fadhal. Diangkat tangannya kalau ada. Fadhal. Mic-nya jangan dibawa. Sebentar lagi siapa lagi? Sehingga setelah ada pertanyaan, mic-nya akan dioper. Ada yang mau bertanya setelah ini? Fadhal dulu. Diangkat tangannya nanti ya, nanti mic-nya biar diantarkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan surga itu bawah telapak kaki itu. Gimana cara baktinya seorang anak yang mulai bayi ditinggal sama ibunya, namun kalau sudah besar sudah sadar ingin bakti kan tidak bisa. Gimana caranya bakti? Ya. Ada amalan itu yang kita laksanakan ketika dalam kehidupan di atas dunia. Tapi ada, walaupun sudah mati kita bisa beramal. Contoh, kita doakan orang. Apakah kalau sudah mati berarti nggak perlu kita doakan? Kita doakan. Hah? Apakah nggak perlu kita sedekahi orang yang sudah mati? Kita sedekahi. Itu ada amalan-amalan yang memang bisa diteruskan walaupun setelah mati, yaitu termasuk birrul walidain, bakti kepada orang tua. Loh, kalau masa hidupnya kan kita bisa cium tangan, kita bisa melayani. Di antaranya kamu sedekah untuk orang tua. Sisihkan. Lah kalau kamu biasanya membiayai orang tuanya kamu, misalnya, sekarang sedekah untuk orang tua kamu. Kamu biasanya melayani orang tua kamu, saudaranya orang tua kamu, orang-orang kerabatnya orang tuanya kamu layani dia. Datang sama bibi, saudaranya orang tuanya kamu, sama ammah, bibi, saudara bapaknya kamu.
Itu termasuk, atau paman, termasuk birrul walidain. An yasila budda abi, tetap menyambung silaturahim kepada orang-orang kerabat yang dicintai oleh orang tua. Bahkan temannya orang tua kamu hormati. Itu sama dengan menghormati orang tua kamu. Kemudian mendoakan setiap saat-saatnya. Awaladin salihin yad'u lahu. Kemudian selalu bacakan Quran dan didoakan pahalanya baca Quran untuk orang tua. Begitu dalam juga berzikir. Itu adalah bagian daripada birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ada satu cerita. Ada satu orang mimpi berjalan dekat kuburan. Itu penghuni kuburan bangun semuanya, berebut sesuatu yang ia rebutkan berupa cahaya. Para malaikat membawa seperti di talam cahaya, itu rebutan mereka. Di antara sekian banyak orang yang berebut, ada satu yang duduk dalam kursi kemewahannya dan dia berebut. Ditanya dalam mimpinya nih sama orang ini, "Pak, siapa yang rebutan?" "Oh, ini ahli kubur di sini." "Kamu siapa?" "Saya juga ahli kubur," katanya. Mereka rebutan apa? Itu rebutan doa dan amaran orang-orang yang hidup yang dibagi secara umum. Wa ila arwah jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rebutan. Loh, Anda ahli kubur kenapa enggak ikut berebut? Saya cukup punya satu anak yang setiap hari menghatamkan Quran untuk saya. Saya mendapatkan kiriman khusus, bukan kiriman umum. Anak Anda di mana? Kerja di pasar. Tapi saya sudah pondokkan sampai hafal Quran, kerja di pasar, dia punya toko kecil di sebelah sini. Setiap hari dia menghatamkan Quran untuk saya. Bangun tidur, orang ini ingin membuktikan benar nggak mimpinya ini. Masuk ke pasar, teliti. Ada satu pemuda jualan gitu. Selalu komat kamit di mulutnya. Kalau ada pembeli dilayani, komat komit lagi. Ditanya, "Kenapa kamu komat kamit ini?" "Saya baca Quran." "Oh, emangnya terus?" "Alhamdulillah, saya setiap hari saya menghatamkan Quran. Karena kasihan orang tua saya dulu biayai saya waktu saya menghafalkan Quran." Kasih tahu, "Alhamdulillah tadi malam saya mimpi bapak kamu senang." Diceritakan mimpinya tadi itu. Alhamdulillah. Dapat berselang lama, mimpi lagi orang itu berjalan di kuburan yang sama. Kelihatan ahli kubur bangun semuanya berebut. Orang yang tadi duduk di kursi kemegahan itu ikut berebut. Ditanya, "Pak, dulu katanya kamu nggak perlu berebut karena dapat kiriman khusus dari anak. Lah kok berebut?" "Anak saya meninggal," katanya. "Nggak ada lagi yang hatamkan Quran untuk saya." Bangun dari tidur dilihat tokonya tutup dan ditanya-tanya sudah meninggal dunia. Karena itu kalau punya anak, jadikan anak yang soleh, ahli baca Quran, ahli sedekah, yang masih mendoakan orang tuanya. Punya anak tuh nyodok, apa nilainya kalau begitu? Karena itu ini penting sekali tadi. Paham ya? Ada yang lain? Terakhir, pertanyaan terakhir. Ada. Kita baca qasidah sambil bagikan konsumsi kalau memang ada ya. Qasidahnya Habib Abdullah bin Ali Haddad. Insyaallah setiap kita ngajian kita baca doa itu, baru nanti zikir bersama-sama, kemudian ya Rabbana a'tarafna. Bismillah. Ya Allah.
فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين يا لطيف ولم تزال أنا إنك لطيف لم تزل لا ini konsumsi enggak. ربنا يا ذا الأولى بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق الملا فإنهم ضعف أجمعين يا لطيف لم يزال بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا واخفض لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين يا لطيف لم يزال الطف بنا إنك لطيف لم تزل والقهر ارفع والوباء واجعل إيدانك الهباء واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزال إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين فيما نزل ما لم تزال واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد الدين به واصلح أمور المسلمين يا لطيف الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قبيل يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل آمين رب العالمين يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. Pengumuman pertama tanggal 7 Januari hari Sabtu Hall Habib Husin bin Muhammad Al-Haddad ada di Surabaya. Rangkaian acaranya mulai hari Jumat tanggal 6 Januari sore ada roha di Kampung Baru Mas Kudik. Kemudian habis maghrib malam Sabtu Maulid. Kemudian hall jam 8:30 atau jam 9 pagi di tempat yang sama di Kampung Baru Mas Kudik Surabaya. Kemudian hall Habib Ja'far bin Syekh As-Sajjad tanggal 8 Januari hari Ahad. Rangkaian acaranya Sabtu sore roha di rumah Habib Ja'far, rumah yang saya tempati. Habis maghrib khatmul Quran ada di Gubah makam Habib Ja'far. Subuh hari Ahad Maulid di rumah Habib Ja'far. Kemudian hallnya jam 8:30 pagi di Masjid Jami' Pasuruan. Mudah-mudahan insyaallah bisa menghadiri sini. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Rutinan tanggal 22 Januari insyaallah ya. Rutinan tanggal 22 Januari sholat maghrib bersama. Sehingga tidak terlalu malam. Ya, rutinan masjid ini ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان.
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا من الخائفين منا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف ونحذر. Sini. Hasan nak. Gim bersalah. Untuk kalau orang merayakan tahun baru seperti trompet atau keluar, hukumnya gimana? Segala yang enggak perlu jangan dilakukan, apalagi dikhawatirkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang tidak benar. Lebih baik baca Quran aja sama zikir atau tidak melakukan apa-apa.